Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Anamboteta Siregar dengan NIM 24030610 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Nah, proses sintesis kuning telur atau yolk, proses pembentukan kuning telur disebut vitellogenesis dan terjadi terutama di organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein atau fosfitin, lipovitelin atau high density lipoprotein, serta karbohidrat dalam bentuk monoseglukosamin. Tahap pertama sintesis yolk terjadi di hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein. Penyusun yolk yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium, kolesterol menjadi prekursor utama pembentukan hormon steroid seperti pregnenolone, progesteron, androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel dan proses pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, dan lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit sehingga ukuran yolk semakin membesar. Setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi di ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum oviduk untuk proses pembentukan telur selanjutnya. Nah, yang kedua ada proses sintesis putih telur atau albumen. Proses pembentukan putih telur disebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduk. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum selama kurang lebih 3,5 jam untuk dibungkus oleh albumen. Pada magnum terdapat glandula tubular dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental dan putih telur encer. Albumen terdiri dari kalazae atau tali penggantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Protein utama penyusun albumen terdiri dari ovalbumin, ovatransferin, ovomucoid, ovoglobulin, lisozim, serta A dan beta ovomusin. Selain itu terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin, flavoprotein, ovomakroglobin, ovoinhibitor, dan papain inhibitor. Sintesis protein albumen dipengaruhi oleh hormon estrogen. Proses ini dimulai ketika estrogen itu masuk ke dalam sel-sel magnum oviduk dan berkaitan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu sehingga terbentuk mRNA. Selanjutnya, mRNA ini keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti albumen. Tahap sintesis protein albumen itu meliputi pembentukan mRNA dan DNA, aktivasi asam amino, pembentukan amino asid tRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA, hingga akhirnya terbentuk protein fungsional albumen. Dan yang terakhir, itu ada proses sintesis kerambang telur. Proses pembentukan kerambang telur disebut klasifikasi dan berlangsung di uterus atau glandula kerambang telur. Uterus merupakan bagian oviduk yang menjadi tempat pembentukan kerambang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus selama sekitar 18 hingga 21 jam, sehingga menjadi tahap terlama dalam pembentukan telur. Pada proses klasifikasi terjadi pengendapan mineral, terutama kalsium karbonat, pada membran kerambang hingga terbentuk kerambang telur yang keras.
Warna kerabang juga dibentuk di uterus pada akhir proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada proses pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin D diaktifkan di ginjal menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 yang membantu penyerapan dan transport kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerabang. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerabang ini dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke mukosa sel glandula kerabang. Kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membran kerabang hingga terbentuk kerabang telur yang keras. Setelah proses selesai, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kulaka dalam proses oviposisi. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.